Mungkin di situ juga dilihat dari bahwa memang Al-Quran ini asli. Ya. Kenapa? Karena edisi-edisi yang terdahulu itu terkoreksi dengan adanya Al-Quran. Karena edisi-edisi terdahulu itu banyak diselewengkan oleh pengikut-pengikutnya, sehingga datang Al-Quran untuk membenarkan apa yang salah. Nah, disinilah dilihat bahwa memang asli ini Al-Quran. Itu barangkali itu saya cuma menggunakan logika seperti percetakan lah. Jadi cetakan pertama, dan cetakan yang terlengkap dan terakhir adalah Al-Quran. Wallahu a'lam itu ya. Kemudian yang kedua, tadi disampaikan bahwa Al-Quran itu kalamullah, sehingga banyak orang mampu menghafalnya, terlepas daripada di mana kemudahannya. Saya juga tidak tahu di mana kemudahan. Tetapi ini kalamullah, ya. Tentu Allah juga lah yang menginginkan atau Allah juga yang menunjuk kepada siapa-siapa yang diinginkan untuk menghafalnya. Tidak semua juga, barangkali begitu. Karena kami juga di sini di Nurul itu selalu membaca yang tua-tua, membaca Al-Quran, mau menghafal, tapi rupanya tidak bisa menjadi hafiz. Ya sudah berapa tahun tapi tidak ada yang bisa menjadi hafiz. Jadi mungkin begitulah barang takdir tidak menjadikan kita untuk menjadi hafiz. Namun alhamdulillah dengan kajian-kajian alhamdulillah kita bisa memahami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi topik kita ini sangat luar biasa dan jarang dibahas seperti ini. Ceramah ini seringnya kita one way communication. Padahal menurut saya ceramah ini untuk mencerdaskan umat itu harusnya dialog seperti ini. Saya teringat tadi kalau mengenai isi Al-Quran yang kaitannya dengan kenyataan yang baru abad ini juga kita ketahui adalah di surah Ar-Rahman. Marajal bakhraini yaltaqiyan bainahuma barsahul la ya bagian. Kalau membaca itu mau menangis. Kenapa? Karena kok itu realitanya ada itu. Kemarin saya lihat lagi ada video betul-betul beda ya, Masya Allah. Kemudian kalau kita baca surat Al-Kahfi, kullau kanal bahru midadal li kalimati rabbi lana fidal bahru qabla anta kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Jika kamu ingin menerjemahkan itu Al-Quran, lautan itu habis airnya, dan pena-penanya itu adalah batang-batang pohon itu jadi pena, kamu datangkan lagi tidak akan habis untuk menulis ayat-ayat Allah. Kemarin Pak Ustadz juga membahas bahwa Al-Quran ini ada dua ya, ada ayat kauniyah dan ada ayat adat kauliyah ya, tercatat dan terbentang seperti itu. Sehingga menurut saya tidak ada keraguan saya bahwa Al-Quran ini berasal dari Allah. Kemudian dibuka alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum. Tidak ada kitab di dunia ini yang pembukaannya seperti itu. Tidak ada keraguan di dalamnya. Terus kitab apa lagi yang kemudian di ayat lain Allah lah yang menurunkan Al-Quran dan Dia yang memeliharanya. Tadi singgung Pak Ketua, yang memeliharanya oleh hafiz-hafiz itu. Kenapa ada yang kitab seperti ini tebalnya tapi kok banyak yang hafal, sementara kita baca 10 lembar buku saja tidak bisa kita hafal titik komanya. Masya Allah. Saya kira itu sharing kita. Terima kasih. Tadi sudah dijelaskan bahwa banyak sekali penghafal Al-Quran, sehingga kalau banyak penghafal pasti tidak mudah untuk dipalsukan. Kemudian yang kedua, kalau tidak salah ada di dalam ayat Al-Quran juga bahwa di akhir zaman Nabi Isa akan turun membenarkan ajaran daripada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Jadi itu kalau menurut saya bahwa Quran ini betul-betul asli, belum ada yang dirubah-rubah karena banyaknya penghafal. Dan di dalam ayat juga bahwa
di akhir zaman Nabi Isa akan turun membenarkan ajaran agama yang dibawakan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, di kisah-kisah di dalam Al-Quran, banyak barangkali tempat yang belum pernah juga didatangi Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Dan Nabi langsung yakin bahwa ini ajaran yang dibawakan oleh Nabi kita, ajaran Islam ini, itu pasti asli. Karena banyak sekali tempat di zaman Nabi, kalau tidak salah kendaraan cuma onta, kuda, dan banyak sekali tempat yang dikisahkan di dalam Al-Quran yang mungkin belum pernah juga Nabi mendatanginya, tapi Nabi langsung meyakini kebenaran daripada Al-Quran ini. Itu barangkali sementara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengacu kepada apa yang disampaikan tadi bahwa Maurice Bucaille, ahli genetik dari Prancis yang meneliti mengenai mayat Fir'aun, kemudian menemukan di dalam Quran setelah mempelajari Al-Quran itu kata alaqah diganti artinya, dan pergantiannya itu diterima oleh ulama pergantian itu, jadi tidak ada masalah karena memang lebih cocok sesuai dengan perkembangan teknologi. Itu ada kata aulia. Aulia menurut Pak Ustaz Nur Samsu tadi, itu bisa berarti pemimpin, bisa berarti pelindung, dan bisa berarti sahabat. Di sini tergantung dari kita menerjemahkan. Bisa menjadi pemimpin di sini karena kalau dia tidak zalim, karena itu ada ayat ini yang ditutup dengan kaum zalimin, orang-orang yang zalim. Jadi apabila orang-orang zalim ini adalah orang yang selalu berpikir negatif. Jadi kalau pemimpinnya meskipun dari kalangan yang lain, tapi karena dia berpikiran positif sesuai dengan keinginan masyarakatnya, maka dia boleh dikatakan pemimpin. Sama dengan pelindung. Begitu juga artinya dalam sahabat. Nah, bisa dikatakan dia sahabat kalau dia selalu berpikiran sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu barangkali sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma saya sharing mengenai kebenaran Al-Quran yang diakui juga oleh non-Islam, artinya luar negeri. Itu mengenai ada seorang profesor doktor ya dari negara apa ini? Perancis yang pernah mengadakan pertemuan di bawah laut. Itu diketahui di bawah laut bahwa ada dua aliran, air tawar dengan air asin yang berjalan dengan sejajar, tidak berkuan. Itu langsung profesor itu langsung ditanyakan sama ulama, dari mana Muhammad itu tahu, dari mana kapalnya itu Muhammad tahu di dalam itu ada dua aliran di bawah yang asin dengan tawar, tidak bisa jalan. Karena tidak, itu Muhammad, bukan dia Muhammad itu yang tahu, dalam Al-Quran itu didapat. Nah, ini berpikir dia telusuri Al-Quran, dia dapat, kemudian juga langsung masuk Islam, langsung bersyarat masuk Islam. Karena diakui bahwa Al-Quran itu lebih dulu dapat daripada kita ini, baru dapat, baru ditanya lagi, ya, baru ketemukan. Padahal Al-Quran sudah ada tercantum dari situ dari berapa saat yang lalu itu sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur yang saya hormati dan teman-temannya Pak Syahrir juga yang saya hormati. Gini Pak, mengenai tentang kejujuran untuk isi Al-Quran. Terus terang,
saya pernah mengalami Pak. Terus ini pengalaman saya di tahun sesudah kawin. Saya kan ini pembaca Al-Quran di Sidrap. Tetapi begitu saya sudah kawin dan punya anak, hilang Pak. Hanya sampai sumbung bukemon saja. Saya tidak tahu apa ini bacanya, sambungannya sesumbung bukemon. Saya tidak tahu. Jadi bagaimana? Saya kasih tahu Pak Syarif, itu aja. Waktu itu kan dia sibuk. Belum dia terlalu mendalami, maksudnya dia sudah mendalami tentang agama dia. Tetapi tidak seperti maksudnya waktu di sini. Dia bilang, itu aja sampai sumbung bukemon saja dibaca. Jadi hanya alif lam mim sampai sumbung bukemon. Jadi begini saya pertanyakan. Tetapi kembali lagi di saat aku mau pergi tanah suci Pak, maksudnya untuk pergi haji. Tiba-tiba dibawa pohon mangga waktu itu. Saya buka-buka, saya bilang apa yang saya mau nanti ini? Saya bertanya dalam hati saya, apa yang saya mau nanti ini? Saya baca nanti kalau di tanah suci. Apa yang ini? Orang kan bilang baca Al-Quran sambil menunggu waktu. Tapi saya bilang sampai sumbung bukemon. Saya minta kepada Allah, ya Allah, berilah aku hidayah lah, agar supaya saya pintar jadi membaca Al-Quran seperti yang dulu-dulu. Alhamdulillah, tidak tahu kenapa tiba-tiba air mata saya menitis kepada Al-Quran itu Pak. Kembali, walaupun kembalinya maksudnya terbata-bata. Tapi bukan cilaka lah. Ini anehnya, kalau saya pulang dari kantor, saya kan pulang, Pak Nur kan tahu RRI. Saya naik PT-PT saja Pak pulang. Saya tidak dijemput sama suami, walaupun suami pejabat, tapi saya tidak, yang penting saya sampai rumahku. Saya begitu naik di kendaraan, langsung buka Al-Quran. Itu sampai di sini di Tudo Meriolo, baru saya jadi 1 juz, selalu saya baca terus itu Pak. Sampai juz kedua, juz ketiga, begitu seterusnya. Jadi sampai 1 bulan itu, sampai kita berangkat ke Tanah Suci, alhamdulillah tamat di sana juga, mungkin kalau tidak salah 3 kali 4 kali tamat baru pulang. Iya. Jadi setiap dulu seperti umrah tamat 1 kali. Kan umrah kan biasa 9 hari, tapi alhamdulillah. Tapi sekarang karena tua sudah poso-poso juga. Jadi pertanyaan saya Pak, yang kedua juga ada semua ini sampaikan bahwa apakah dalam isi Al-Quran itu sesuai dengan apa yang sekarang doa-doa atau hadis-hadis yang ada. Karena banyak sekali doa ini, doa itu. Apakah maksudnya doa untuk ini, doa untuk ini, apakah sesuai dengan isi Al-Quran? Kalau isi Al-Quran memang benar, maksudnya itu tadi doa-doa itu sesuai dengan isi Al-Quran, ya tidak ada masalah. Yang kita takutkan kalau doa-doa yang ini sikir-sikir apa, sikir pagi, sikir siang, sore dan ini bertentangan dengan isi Al-Quran. Iya. Saya kira untuk ini sementara itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Pak Nur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Al-Quran itu ayat-ayatnya itu adalah kita yakini asli. Kalau otak kita bertentangan dengan ayat Al-Quran, periksa otaknya, jangan diperiksa Al-Quran. Kalau hadis ada yang bertentangan dengan otak kita, periksa hadisnya, ya. Karena memang diakui ada hadis yang asli, ada hadis yang palsu. Tetapi rujukannya pada Al-Quran. Kalau hadis itu sesuai dengan Al-Quran, ya kita terima. Kalau bertentangan, ya tentu kita tolak. Dan memang ada orang-orang atau saudara kita yang ahli hadis. Bahkan ada memang hadis-hadis yang dianggap sahih. Ya. Kemudian doa itu adalah ekspresi dari kita untuk kepentingan kita. Bebas kita memakai bahasa apa saja. Ya. Tetapi dalam salat wajib bahasa Arab saja. Kalau kita mau bahasa daerah kita, katanya itu ada yang berpendapat itu di sujud terakhir di salat sunnah, tapi jangan dibunyikan, dalam hati saja. Ya. Tapi
saya pernah lakukan itu dulu dan alhamdulillah makbul sering. Tapi sekarang tidak lagi. Saya tidak mau ganggu-ganggu salat itu. Jadi saya mau berdoa, ya ba'da salam. Di situ kita berdoa, bahasa, bebas bahasa kalau doa. Jadi itu Bu ya. Jadi adapun kadang-kadang ayat ada yang kita lupa dan kita ingat, memang begitu. Kadang-kadang saya juga kadang-kadang begitu. Saya sudah ingat tapi di saat mau bicara itu lupa. Seperti tadi itu saya lupa. Nah, itu sangat manusiawi, ya. Jadi tapi jangan dipaksakan. Jadi kalau kita tidak hafal ayatnya, ya artinya saja. Seperti Al-Maidah itu dulu itu ya. Saya tidak hafal lagi itu. Waktunya populer itu saya hafal, tapi sekarang tidak lagi. Makanya teks asli. Makanya kita selalu merujuk ke kitab ini. Jangan kita mengandalkan otak kita. Makanya selalu diulang-ulang merujuk ke kitab suci itu. Ya, itu mushaf itu kata lebih afdal daripada ini. Hanya memang lebih untuk membawanya praktis ya kalau HP ini kalau sudah ada Qur'annya di sini. Ya. Jadi itu Bu, dihafal tidak hafal itu hanya tergantung kepada kehendak Allah. Makanya kita selalu berdoa karena yang bolak-balik hati dan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Jadi kita selalu berdoa itu ya. Hati dia bolak-balik. Iman ini turun naik. Beda dengan nabi dan wali. Kalau para orang-orang sufi itu statis. Kalau kita ini berfluktuasi. Kalau kita bayangkan Allah, nanti hati tersentak. Apa namanya, orang yang mendengarkan ayat kemudian hatinya tergetar, kemudian mengukur. Itu juga dalam Al-Quran ada keimanan kita pertama apabila mendengar ayat Allah. Makanya saya juga menghindari itu, saya suka menyanyi. Kalau kita suka menyanyi itu hilang. Iya, tentu nyanyian saya berusaha nyanyi-nyanyi yang sifatnya religius, tapi kalau kayak rock parah habis itu hilang, blank. Jadi kita hindari. Apa yang disampaikan dan atau dipaparkan oleh Ustaz Nur Samsu Sultan. Dan alhamdulillah kita sudah berada pada penghujung, yaitu kita tutup pertemuan kita. Sebelum kita tutup pertemuan, kita membaca surat Wal Asri. Dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.